Aktivitas melaut tentu menjadi hal biasa bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Umumnya, masyarakat pesisir pantai berprofesi sebagai nelayan untuk mencari nafkah. Seorang nelayan dari Pauh Barat, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Risman, 36 tahun, memaparkan suka dan duka yang dirasakannya selama 20 tahun mengarungi ombak perairan Laut Piaman. Ia mengungkapkan sejak tamat sekolah menengah pertama atau SMP telah ikut melaut bersama orang tuanya yang juga seorang nelayan. Menurut dia, kehidupan masyarakat pesisir pantai memang begitu adanya, senada dengan pepatah buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak-anak yang tinggal di pesisir pantai umumnya pasti mengikuti jejak orang tua. Kalau orang tua nelayan, pasti anak-anaknya ikut juga jadi nelayan. Ia mengakui belajar melaut dengan orang tua, nelayan-nelayan lain, dan yang utamanya dari alam, tentang bagaimana memperhatikan dan mengetahui gejala alam. Dari gejala alam itu dari orang tua dulu, contohnya dari nenek moyang, dari turun-temurun. Alam tak kambang jadi guru, kata dia. Ialah seorang pepatah Minangkabau yang sangat ia percayai dan sangat relevan dengan kegiatan melaut. Ia menuturkan di waktu-waktu tertentu sesuai dengan gejala alamnya, ikan-ikan yang ada kadang jauh dari umpan. Beberapa gejala alam mulai ia pahami seiring waktu dan pengalamannya menimba ilmu di perairan laut dengan belajar melihat potensi atau perakiraan cuaca melalui obrolan dari mulut ke mulut dengan nelayan-nelayan lainnya. Risman percaya bahwa cerita turunan dari nenek moyang atau orang-orang tua dahulu dalam mengamati gejala alam yang tentu akan berdampak pada aktivitas nelayan. Penampakan Gunung Pasaman yang basebo, kata dia, bisa dilihat dari pinggir pantai Pariaman pada waktu tertentu. Selain itu, ia menjelaskan mengenai beberapa pengaruh rotasi bulan dan juga bintang yang menyebabkan besarnya ombak di perairan laut. Kalau bintang jatuhnya ke barat, otomatis akan badai. Ke selatan, otomatisnya akan panas. Biasanya atas keadaan itu, kata dia, badai akan terjadi selama 1 pekan dan ombak akan besar. Selanjutnya mengenai angin timur laut, seperti gejala bintang kalo yang berarti susunan bintang yang menyerupai hewan kalajengking. Lanjut dia lagi, juga ada fenomena bintang banyak, sebuah tanda bahwa bintang banyak tersebut bergerak dari timur menuju ke selatan dengan kondisi angin yang cukup kencang. Dengan ombak yang tidak terlalu besar itu, tanda nelayan bisa melaut. Ia menjelaskan juga ada tanda bintang kuniang atau bintang kuning, di mana terdapat bintang yang terang berwarna kuning dengan arti akan terjadi badai sekira 3 hari berturut-turut. Di lain hal, Risman bercerita tentang berbagai kondisi yang ia rasa saat melaut selama 20 tahun ini. Ia kemudian membeberkan beberapa pengalaman melaut yang tak akan pernah terlupa dari pikirannya. Kejadian itu saya pernah terkurung 4 hari di pulau dan tidak dapat menepi. Pas badai itu ya kami makan apa adanya. Kalau ada ikan terpaksa kami makan ikan. Kalau minum, kita minum air kelapa aja, kita panjat kan. Jadi kalau nggak ada ikan ya terpaksa lah kita puasa. Saat itu, kata Risman, bekal yang ia bawa tidak mencukupi lagi karena harus menetap di pulau tersebut. Ular itu yang akan kami makan. Tapi kalau ada ikan ya ikan lah daripada ular kan. Kondisi saat itu diakui dia badai tiada teduh, sehingga menyebabkan beberapa pohon kelapa patah dihantam badai. Kejadian tersebut seingat dia terjadi pada kurun waktu 10 tahun yang lalu, tepatnya sebelum Hari Raya Idul Adha. Di kondisi lain, Risman juga menceritakan pengalamannya saat diterpa badai. Dan pengalaman satu lagi, pernah juga pagi-pagi perahu saya terbalik kan. Pas mau menurunkan perahu, jadi diterpa sama ombak besar kan, jadi terbalik dan tidak bisa patah-patah semuanya.
Suka dan duka bagi dia saat melaut ialah sebuah keniscayaan. Bagaimana tidak, ia sudah menggeluti profesi sebagai nelayan sejak remaja dahulu. Namun, ia tidak juga hanya bergantung nasib kepada aktivitas melaut karena ia bisa saja bekerja secara serabutan, semisal menjadi kuli bangunan jika cuaca tidak mengizinkan untuk melaut. Saya juga ada pekerjaan lain, kalau nggak melaut kita juga bisa kuli, pergi ikut-ikut sama orang, bertukang. Mengarungi laut untuk mencari ikan, kata dia terdapat sakit dan senangnya. Kalau ketika senangnya, kalau dapat ikan ya bisa satu malam kita mendapatkan uang 2 juta, paling enggak rendahnya 500.000. Kondisi baik seperti itu imbuhnya, dia tentu tidak setiap saat dirasai. Meskipun begitu, ia mengaku bersyukur dengan keadaan tersebut. Kalau pas dapat ikan ya kita menabung buat hari badai. Kadang-kadang kalau hari badai kita kan nggak dapat melaut, ya terpaksa yang ditabung itu yang kita ambil kan. Biasanya ikan hasil tangkapan akan ia distribusikan ke los ikan di pasar Pariaman tergantung banyaknya tangkapan. Kita akan ukur ikan ke pasar, ada sekitaran, kalau ikannya banyak kan ada sekitaran 200 kilo sampai 500 kilo. Namun ketika cuaca buruk, lanjut dia terkadang memang tidak ada pendapatan sedikit pun. Ia pun memperkirakan perbandingan cuaca baik dan buruk dengan skala 1:1. Kalau cuaca buruknya 15 hari, bagusnya 15 hari, buruknya kan. Bapak dua orang anak ini mengaku telah mempunyai perahu bermesin Robin berkat bantuan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman pada tahun 2019. Sedangkan sebelumnya Risman melaut menggunakan perahu orang lain. Risman kemudian melontarkan harapannya kepada pemerintah Kota Pariaman mengenai pengadaan pabrik olahan ikan. Setidaknya, kata dia, pabrik yang memproduksi pakan ikan atau pelet ayam agar sisa-sisa ikan bisa juga dimanfaatkan. Harapan lainnya ialah mengenai adanya pabrik es batu yang pastinya akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat pesisir pantai Kota Pariaman. Selain menjadi nelayan, Risman juga menjual jasa antar spot mancing ikan untuk para pemancing mania. Adapun spot-spot yang ditawarkan ialah sebanyak 10 spot yang diketahui tempat kerumunan ikan. Para penghobi memancing dengan teknik popping dan jigging tidak akan menyesal karena titik-titik yang akan dikunjungi punya potensi sumber daya ikan yang melimpah dan beragam. Dalam radius 16 mil dari daratan Kota Pariaman dengan kedalaman yang beragam dari 8 meter hingga 100 meter. Untuk diketahui, teknik memancing juga berbeda-beda termasuk perbedaan kedalaman laut yang dituju. Untuk teknik memancing jigging, kata Risman, lokasi memancingnya harus di lokasi dengan kedalaman 40 meter hingga 100 meter. Memancing dengan teknik popping, ujar Risman, menemui titik-titik di puncak-puncak karang dengan kedalaman 8 meter hingga 15 meter. Teknik popping sendiri ialah teknik memancing dengan menggunakan umpan berupa kayu atau fiber. Sedangkan untuk target ikan yang ditawarkan ialah ikan-ikan seperti giant trevally, barakuda, tenggiri, kakap merah. Target utama ialah giant trevally serta tenggiri. Kemudian teknik memancing jigging menggunakan umpan berupa timah dan metal dengan hasil tangkapan tergantung kedalaman perairannya. Dengan jasa yang ditawarkan tersebut, Risman mematok biaya sebesar Rp1.500.000 dengan durasi 1 hari 2 malam. Dengan waktu berangkat sekira pukul 10 pagi dan pulang esok harinya pada sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat tergantung ketersediaan ikan yang dibawa. Selain itu, untuk bekal saat memancing, penyewa bisa menyiapkan sendiri bekal yang dibawa, sedangkan jika tidak ingin repot, Risman bersedia untuk membantu mencukupinya tentu dengan tambahan sedikit biaya. Risman menjelaskan untuk satu trip kapal dengan kapasitas kapal yang ada maksimal 4 orang bisa diangkut dengan 1 orang kapten kapal. Sabtu saya kan, kita pergi itu nggak perlu rame.
dengan kapasitas tempat perahu kita kecil kan, jadi kita nyaman waktu pas mancing. Dan itu Jika beruntung, para pemancing akan bisa melihat atraksi lumba-lumba di perairan Kota Pariaman yang diketahui sering menampakkan diri. Lanjut ia juga akan meminjamkan alat pancing jika saja terdapat kekurangan alat pancing. Balik lagi kata dia, cuaca sangat mempengaruhi terhadap kepuasan pemancing. Di hari-hari atau kondisi tertentu, kadang ikan tidak mendekati umpan. Dengan mengutamakan keselamatan, penyewa dan Risman dalam hal ini bisa mengatur jadwal yang cocok dengan kondisi cuaca. Sebelumnya, kata Risman, biasanya para penghobi mancing menjadwalkan waktu saat bulan purnama atau bulan penuh, karena kata Risman dengan kejadian itu pasang surut akan menjadi lama. Sejauh ini, para pemancing yang ia fasilitasi puas dengan hasil tangkapan serta pelayanan darinya. Terakhir, ia berharap agar semua masyarakat termasuk wisatawan hingga nelayan dapat menjaga ekosistem laut perairan Kota Pariaman. saya bagi masyarakat, tolonglah kita jaga kelestarian laut. Contohnya ada kapal-kapal yang besar-besar yang ngebom, mutas, terus sampah-sampah, kalau bisa lah dijaga lah. Itu himbauan bagi polisi laut. Kalau ada keluhan dari masyarakat tentang orang ngebom, mutas, tolonglah ditindaklanjuti. Itu sebab sudah mengganggu aktivitas nelayan kan. Dia mengambil ikan satu hari aja udah banyak kan. Lagi buat hari ke depan gak ada buat anak cucu kita. Nah, tolong dilestarikan lah alam laut ini. Sebab laut ini kalau mengamuk, entahlah. Kalau dia mengamuk, mungkin hancur kita semua. Tanggapan Wali Kota Pariaman Genius Umar mengenai jasa antar spot pancing di Pariaman. Wali Kota Pariaman Genius Umar mendukung langkah nelayan guna menyewakan jasa antar spot mancing tersebut. Menurutnya, penyewa jasa tersebut juga membantu promosi wisata di Kota Tabuik tersebut. Kita adalah sebagai daerah pariwisata, kalau tidak digunakan untuk melaut oleh nelayan, bisa digunakan juga untuk pariwisata. Genius Umar menjelaskan bahwa perairan laut Kota Pariaman punya potensi sumber daya ikan yang melimpah dan masih terjaganya terumbu karang yang ada. Dan untuk warga-warga misalnya dari Pekanbaru, Jambi bisa memanfaatkan kapal ini, dan juga warga Sumatera Barat dengan pola menyewa kepada nelayan setempat. Sementara itu, ia mengungkapkan bahwa support yang diberikan pihaknya kepada nelayan ialah berupa bantuan kapal. Berkenaan dengan aktivitas melaut, Wako Pariaman juga menilai bahwa para nelayan di Kota Pariaman sudah memahami tentang kelestarian perairan laut. Nelayan kita sangat paham untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut, jadi tidak merusak terumbu karang, tidak melakukan pengeboman, dan pemahaman ini telah dipahami oleh para nelayan kita, dan nelayan kita juga menjelaskan kepada pengunjung untuk tidak merusak ekosistem laut kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.